Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang semoga dicintai Allah, semoga dibarakahi Allah SWT. Berbahagia kita siang hari ini karena sudah menunaikan salat zuhur dan makan siang. Ada yang belum makan siang, Bapak Ibu? Sampun ya, mudah-mudahan. Yang belum makan siang, ya sabar. Di tempat ini berpotensi seseorang mendapatkan 1 juta kebaikan. Di tempat ini pula berpotensi dihapuskan 1 juta kesalahan. Di tempat ini pula berpotensi dinaikkan derajat kita 1 juta derajat. Kalau tahu di mana tempatnya, bukan di sini, tapi justru di luar sana. Asal masuk bazar, kemudian mengucapkan doa masuk pasar, maka berpotensi untuk mendapatkan kebaikan alfu hasanah. Dihapuskan alfu sayyi'ah. Alaf 1000, alfu 1000 berarti 1 juta. Diangkat derajatnya alfu darajah. Maka Bapak Ibu jangan terlalu bangga yang sering ke masjid, terus kemudian mudah ngejek yang di pasar. Karena boleh jadi yang di pasar pahalanya lebih besar daripada yang di masjid kalau yang di pasar tahu. Tapi kalau yang di masjid tahu, pahalanya lebih besar. Ada yang tahu doa masuk pasar? Ibu-ibu biasanya kan pekan tau belanja. Pasar boleh, supermarket boleh, minimarket boleh, toko boleh, warung boleh, stand boleh. Kalau sudah tahu ilmunya, dijamin setelah ini panjenengan harus sering-sering muter nanti. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Beli ndak ada urusan, yang penting dapat pahalanya. Mari Bapak Ibu saya ajarkan doanya karena sudah ngumpul semua. Andai kata kita tidak ada keuntungan harta, keuntungan ilmu, paling tidak 3 hal ini kita dapatkan pulang. Ilmunya mahal memang, ya. Dapat ilmu ini dihafal, itu diampuni 1 juta kesalahan. Allahu Akbar. Diberikan pahala kebaikan 1 juta dan sekaligus dinaikkan derajat kita 1 juta.
Mari saya ikuti biar saya bacakan kemudian diikuti bareng-bareng. Monggo Bapak Ibu diikuti saja. Saya mengulang biasanya 3 kali dan mudah-mudahan sudah hafal. Karena kebanyakan santri penghafal. Kalau belum hafal berarti calon penghafal. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggak ada 1 menit catatan malaikat mulai bergerak mencatat atas nama kita atas 3000 hal tadi. Sudah hafal Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya husnudon, positive thinking, hafal. Ibu-ibu yang di pasar pokoknya jimatnya ini Bu, mboten angsal badi, mboten nopo-nopo, yang penting dosanya diampuni oleh Allah SWT. Jadi seneng ke pasar, muter-muter keluar lagi, balik lagi, muter-muter keluar lagi, begitu terus begitu ya. Dulu para salaf ada yang pekerjaannya itu seringnya ke pasar cukup untuk berdoa ini. Modus kan? Ya. Yuk kita ulang 2 kali. Diulang 2 kali mudah-mudahan sudah 30% sampai 50% hafal, karena mirip doanya yang biasa kita ucapkan sehari-hari. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun hafal? Dereng. Saya ulang 3 kali dan harus sudah hafal. Nek enggak hafal ya sudah selesai pokoknya. Ya, direkam boleh, ditulis boleh. Saya pengennya yang seperti ini ditulis di MMT, kemudian ditaruh di depan pasar, atau ditaruh di depan minimarket, supermarket, atau di toko. Yang punya toko dapat berkahnya, yang punya minimarket dapat berkahnya, yang punya pasar, petugas pasar, semuanya dapat pahalanya. Beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan hafal ya. Saya tidak menjelaskan ini Bapak Ibu karena ini hanya untuk mukadimah, agar panjenengan di bazar ada stand, sekiranya tidak beli tapi tetap dapat manfaatnya. Dan mungkin yang ikut stand manfaat secara harta nggak dapat, tapi dapat secara 3 juta ini tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siang ini suasananya suasana yang kenyang, jadi berpotensi ngantuk. Saya ingatkan, maka siapkan saja tulisan yang bisa menulis, kalau enggak diingat-ingat. Saya akan bicara tentang 3 hal saja, 3 hal yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menjadi biang kesuksesan, tapi biang segala biang kesuksesan. Kalau sukses itu disebut dengan falah, maka diseru ketika adzan kumandang hayya 'alal falah, mari menuju kesuksesan. Maka Allah menginformasikan dengan bahasa yang paling hebat, di atas falah. Termaktub di dalam surat Al-A'la,
ayat 14 ayat 15. Santriwati penghafal Quran mesti hafal. Surat Al-A'la Bapak Ibu tahu, Ibu tahu nggih surat Al-A'la? Alhamdulillah. Mboten. Al-A'la jarang yang tahu. Al-A'la itu sabbihisma. Oh, nah itu ya ngerti. Sabbihisma lebih kita kenal daripada surat Al-A'la. Ayat ke-14 Allah informasikan rahasia dari yang maha bisa, maha kuasa, maha tahu, maha sempurna untuk hambanya. Dan ini bagi saya luar biasa. Ketika Allah mengawali dengan qad aflaha. Ada enggak kalimat yang lebih dahsyat daripada kalimat ini diawali dengan sumpah qad aflaha pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu kalimat yang sudah terjadi padahal belum terjadi, berfungsi untuk menguatkan. Pasti benar-benar. Kalau panjenengan sebagai ibu rumah tangga pasti sukses. Kalau panjenengan sebagai pengusaha pasti sukses. Kalau panjenengan sebagai pelajar pasti sukses. Apapun profesi yang kita ingin sukses, inilah resepnya. Qad aflaha, sungguh benar-benar sukses siapa? Man tazakka, siapa yang tazakka, bersedekah. Sedekah itu yang paling tinggi adalah zakat. Maka pada zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau menjadi khalifah hanya 29 bulan. Tahun yang panjang, maaf agak putus-putus. 29 bulan. Prestasinya orang nenteng zakat emas sampai di bumi Afrika, emas ya, bukan beras, tidak ada satupun yang menerima. Sejahtera, makmur. Maka tidak ada rumus finansial, jurus finansial yang lebih dahsyat melebihi ini. Gara-gara apa? Atas usulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat itu untuk menggeser nisab zakat. Hari ini kita masih pakai nisabnya emas. Bapak-bapak tahu nisab emas berapa gram? 85 gram. Kalau dirupiahkan 1 gramnya 500.000 berarti 42,5 juta. Itu mengeluarkan zakat 2,5%. Nisabnya segitu 1 tahun. Lah, dengan perubahan gaya hidup, dulu ndak ada kredit itu ndak ada. Geser hari ini nggak kredit, pusing kita. Kalau bisa diutang, kenapa harus cash? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menggeser dari nisab emas ke nisab perak. Kalau bapak ibu pengen finansial, ngertos finansial ya, keuangannya itu cepat melompat, melesat, maka rubahlah nisab. Semua kita butuh terjamin finansialnya. Yang terjamin finansialnya yang merujuk kepada zakat. Panjenengan buka warung, buka toko, buka lapak, buka usaha apapun untuk menghasilkan uang, pastikan bahwa niatnya adalah agar segera bisa berzakat. Luruskan. Bisa ngasih nafkah itu tambahan, bisa nyekolahkan anak-anak tambahan, bisa bangun rumah, bisa buat perusahaan, bisa yang lain-lain, itu tambahan. Tapi niat yang paling hebat itu adalah agar saya segera bisa bayar zakat. Ya Allah, mudah-mudahan saya buka warung, saya buka toko, saya buka usaha, mudah-mudahan segera bisa bayar zakat, dan tahun selanjutnya meningkat terus zakat yang saya bayarkan. Nisab perak Bapak Ibu hanya 7 juta. Punya uang 7 juta harusnya dimiliki 1 tahun, tapi kalau khawatir geser gaya hidupnya, pokoknya punya uang 7 juta, keluarkan 2,5%-nya. Berapa 2,5%-nya?
hanya 200-an ribu. Bapak Ibu saya tanya, bayar zakat 200.000 dengan sedekah 1 miliar, pahalanya banyak mana? Kali 100.000 loh, dibanding dengan 1 miliar. Jangan tertipu. 200.000 itu ratusan ribu, 2 lembar. 1 miliar itu nolnya, nah banyak mana? Pahalanya banyak mana? Pertanyaan saya geser biar kita cerdas. Sholat subuh 2 rakaat dengan sholat tahajud 2 jam, pahalanya banyak mana? Nah, nek ngeten kok paham. Jadi sholat tahajud jam 2 sampai jam 4, tapi subuhnya setengah 6, ini masalah gitu loh. Ngertos ya? Subuhnya yang diperjuangkan dulu, setelah itu akan memperbaiki tahajudnya, monggo. 200.000 itu zakat, pahalanya tidak akan pernah tertandingi dengan 1 miliar sedekah, 10 miliar sedekah, 100 miliar sedekah, bahkan 1 triliun sedekah tidak akan pernah bisa menandingi 200.000 zakat. Karena apa? Yang wajib tidak pernah bisa disaingi oleh yang sunnah. Sampai di sini paham? Nah, berarti geser ya. Dapat 7 juta, keluarkan 200.000. Saya yakin masyarakat Temanggung akan mengalami lompatan ekonomi. Kaget tahu-tahu, kok cepet banget ini suksesnya, cepet banget makmurnya. Sehingga yang sekolah itu tidak perlu takut khawatir nanti masa depannya seperti apa. Ngerti, rumusnya sudah kepegang. Nah, ini yang pertama. Saking dahsyatnya Quran itu, surat Al-A'la itu diperintahkan sering dibaca dalam dalam sholat Jumat rakaat pertama, dalam sholat witir rakaat pertama. Yang diminta membacanya sering itu pasti penting. Yang diminta untuk membacanya sering itu pasti penting. Bapak Ibu, pertemuan kita tidak lama. Saya suka berdiri biar ukurannya kaki. Kalau duduk nanti kelamaan. Kalau berdiri gini pokoknya geringgingan pun ngaten mohon. Lihat jam ya nggak ada jam kan? Ya, sudah pokoknya. Biar yang ngukur kaki saja. Ini kayaknya sudah mulai, ya sudah begitu ya. Bapak Ibu tolong dicatat baik-baik. Kalau nggak dicatat dalam tulisan, catat dalam ingatkan, geser nisab zakatnya dari emas geser ke perak. Perak sekitar berapa tadi? 7 juta. Rasakan energi dahsyatnya barokah Allah Subhanahu wa taala ini mengalir dalam sirkulasi keuangan kita. Dan tidaklah kita temukan orang-orang yang bangkrut, sulit untuk rezekinya, pasti faktor utamanya dalam urusan takwa harta, dan itu pada zakat. Tidak mikir zakat, tidak niat zakat, tidak berjuang untuk berzakat, dan tidak memprioritaskan berzakat, dan tidak senang cepat-cepat ingin berzakat. Lawang seneng pengen cepet-cepet kaya tapi nggak pengen cepet-cepet zakat, ini kan masalah. Ini rahasianya dari sini. Yang kedua, setelah itu perhatikan tazakat seluruh dari rangkaian sedekah. Siapa-siapa yang ingin hajat-hajatnya itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan tazakat ini sebagai kendaraannya. Sedekah, setelah itu berdoa. Sedekah, berdoa. Bahkan bersedekah di mana saja. Hari ini kesempatan bersedekah itu mudah. Di masjid-masjid banyak kotak, di jalan-jalan banyak yang mau menerima. Pokoknya sedekah doa, sedekah doa, doa. Maka latihannya itu pakai receh dulu aja. Agar kita itu senang bersedekah, memberi
dan bersodakoh itu gaya hidup, konsep hidup, jalan hidup agar mudah urusannya. Cek surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil. Kalau nggak sesuai ini dijamin hidupnya susah. Siapa yang suka memberi, mentalnya memberi, maka kajian pada hari ini dan hari esok itu ada sesi memberinya, memberi ilmu, memberi sembako, memberi manfaat, dan terus begitu. Hari ini belum banyak, masih sekitar 800 sembako, tapi kita ingin tingkatkan bisa sampai 1000, 5000, 10.000 dan terus bermanfaat. Terus itu ya. Sedih dan menangislah kalau hari ini tuh tidak menemukan apa yang ingin saya sodakohkan. Kalau jenengan tahu Uwais Al-Qarni itu cuma profesinya tukang jaga kuda, bersih-bersih itu loh. Tapi tiap pagi orang miskin, tiap pagi itu dia tuh nangis, ya Allah, maafkan aku ya Allah kalau hari ini ada yang kelaparan sementara saya tidak bisa ngasih makan. Ya Allah, maafkan aku ya Allah kalau hari ini ada yang telanjang sementara saya tidak bisa ngasih pakaian. Ini orang miskin tapi semangatnya tangan di atas. Kalau nggak bisa sedekah harta, bisa datang ke masjid bersih-bersih, pinjam sajadahnya dicuci. Kalau nggak bisa ya nyabut rumput di depan masjid atau apa begitu ya, karena semangatnya Cerita ini saya kisahkan di berbagai tempat karena banyak yang punya masalah sama. Wabil khusus Temanggung, yang masih ingat beberapa tahun yang dulu saya pernah buat seminar di balai kota. Ada yang ikut apa enggak? Judulnya cara gampang bayar utang. Setelah saya sampaikan semua paham. Ternyata cara gampang bayar utang itu cuma satu, dibayar. Udah selesai. Ulang. Nah iyalah. Nggih Bu nggih. Cuma masalahnya nggak ada yang untuk bayar. Saya dapat cerita ini dari Riyadh. Ada santri kami kuliah di sana itu setiap ketemu tuh cerita, bawa cerita. Ada orang punya hutang 2 miliar. Bapak Ibu, jenengan ada nggak yang punya uang 2 miliar? Punya utang 2 miliar? Coba angkat tangan Bu, sebentar aja, nggak usah tinggi-tinggi gini aja, sit gitu aja. Ada nggak? Pak, ada Pak. Tak kasih ilmunya ini, sederhana. Kalau malu nggak usah, bahaya nanti. Jadi tahu nanti disorot, disorot itu loh. Oh itu toh yang punya hutang 2 miliar itu. Satu kali dia hadir di majelis ilmu, saya senangnya hadir di majelis ilmu. Yang butuh majelis ilmu itu bukan jenengan, saya juga butuh. Karena siapa yang datang di majelis ilmu itu malaikat itu sibuk nyatat, absen bahwa orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang yang ada di taman surga. Kalau sampai tidak dimasukkan di dalam surga, padahal kita sudah demikian rupa, kita bisa nagih sama Allah, ya Allah kasihanilah kami, sudah sering di taman tapi kok nggak diizinkan masuk. Yang kedua, orang yang thalabul ilmi begitu dia bubaran itu sudah nada munadin, ada yang berdoa dan menyeru, bangkitlah dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni dan salah-salah kalian diganti dengan kebaikan. Mudeng atau mubeng itu diampuni, jenengan pilih mana? Pokoknya ngantuk gak ngantuk pokoknya dicatat, pokoknya datang aja ya. Modalnya itu cuma modal fisiknya ada di majelis ilmu. Seneng kita itu, seneng. Dalam majelis itu ada kalimat hadis Rasulullah yang dikatakan oleh seorang syekh, sana'iul ma'ruf taki masari asu. Berbuat kebaikan, bahasa Jawanya ngenek-ngenek ke kesayan. Sebenarnya nggak ada kebaikan. Jenengan tahu Muslim Festival itu kerjaan apa toh?
golek-golek gawean apik, ditaruh harinya Selasa. Ini jelas-jelas hari masuk. Kenapa enggak hari Sabtu? Kenapa enggak hari Ahad? Hari Sabtu sama Ahad sudah penuh bookingan sampai nanti akhir tahun. Susah. Padahal ini tempat yang luas untuk bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan doa panjenengan besok bisa lebih waktunya mudah, tempatnya bisa lebih luas Sabtu dan Ahad. Dan di luar sana banyak yang ditawarkan kaum muslim itu biar ngerti, wabil khusus di daerah Temanggung. Oh ini toh milik kaum muslimin. Ada yang umroh, ada yang ini. Tadi panitia pesan Ustaz tolong disebut kami punya gerai wakaf. Pojok sana kalau saya belum lihat tadi ya. Itu miliknya para santri Zaid bin Sabit penghafal Quran. Semua yang panjenengan beli itu hasilnya untuk wakaf, Masya Allah. Sampai kayak begitu tuh semangatnya ya. Tetap ingin meramaikan acara, tetap ingin bersedekah, juga tetap ingin menjadi bagian daripada wakaf. Siapa yang berbuat kebaikan, bahkan mencari-cari kebaikan apa yang bisa dilakukan, sebenarnya ia ingin menyelamatkan dari nasib buruk. Selesai kajian dia datangi Syekh, ya Syekh saya punya hutang 2 miliar, apa saran panjenengan untuk saya? Tidak ada takwa dalam urusan harta yang menjadi solusi dan makhraja yang melebihi daripada sedekah. Wahai Syekh, sedekah apa yang terbaik saya harus berikan? Apa kamu nggak baca firman Allah dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfiqun, ketika mereka bertanya kepada siapa kami harus bersedekah, berinfak, qul, katakan yang pertama dan prioritas lil walidain, kepada kedua orang tua. Nggak nunggu selesai pulang, nggak sampai rumah tapi langsung ke tempat ibunya karena bapaknya sudah meninggal. Yang punya hutang bapak ibu, masih punya bapak ibu, monggo, ini kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Pertanyaannya, wahai ibunda, kebaikan apa yang saya harus lakukan? Dengan kebaikan itu ibu ridho. Bapak-bapak saya jamin belum tentu berani ngomong ini sama ibu. Bu, nuwun sewu, kesaenan nopo yang saya harus lakukan dengan kesayangan tadi, dengan kebaikan tadi, ibu ridho. Manfaatkan bu kalau anaknya begitu. Aku ridho nek dihajekke. Mahal pak. Aku ridho nek digaweke omah. Keren. Aku ridho kalau diumrohkan. Lah ibunya ini yang diminta, aku ridho kalau kamu membelikan cincin untuk adikmu yang mau menikah. Langsung itu dibawa adiknya, tapi tetap gak punya uang, pinjam ke teman, budget yang bisa dia nanti bayar kemudian hari. Dibawa ke toko emas yang jual cincin dan kalimatnya asik, pilih cincin manapun yang kamu pilih, yang penting anggarannya sekian. Kan enak bu ya, suruh milih sepuas-puasnya, yang penting anggarannya sekian. Kan enak. Kalau kita bawa 500.000, bawa aja toko emas yang paling besar, pilih cincin manapun yang kamu inginkan, yang penting harganya 500.000. Saya ikut-ikutan yang kayak gini nih, ngajak anak-anak kalau ke toko mainan juga begitu. Buka toko mainan, pilih sepuasnya, yang penting harganya 10.000. Kemudian nadanya udah kecewa. Begitu cincin sudah dibeli, dibawa pulang, di hadapan ibundanya cincin ini dipasangkan di jemari adiknya. Nangis ibunya ini, netes air matanya ini. Dan seketika tangannya diangkat. Para ibu, para bapak, kalau ridho dengan anak jangan menunggu-nunggu, langsung doakan.
Bapak, ibu kalau ridho dengan perbuatan anak, entah sholatnya, entah ngajinya, entah mijetinya, entah apapun yang baik, cepet angkat tangannya, doakan. Pada saat panjenengan ridho, Allah ridho. Ridho Allah fi ridhal walidain, ridho Allah itu turun ke anak, menunggu orang tua ridho ke anak ini. Maka yang berat itu adalah bapak ibu berharap anaknya jadi begini dan begitu, mendoakan habis-habisan, tapi panjenengan tidak ridho kepada anak. Mental semua doa itu. Ridhoi anak baru doakan. Jangan maksa didoakan sementara panjenengan tidak ridho kepada anak. Ibu ini langsung tangannya diangkat dan doanya pendek. Allahumma dzib hammahu, Allahumma dzib hammahu, Allahumma dzib hammahu. Ya Allah, angkat masalahnya, angkat kesusahannya, angkat problematikanya. Tangan ibundanya belum diturunkan, telepon berdering, diterima sama anaknya. Masih ingat saya enggak? Lupa. Saya teman lama. Dulu kita pernah bisnis nyari tanah. Nah, terakhir kita itu nyari tanah yang luas, belum sempat deal, kita sudah berpisah. Sekian lama. Alhamdulillah ini sudah deal dan panjenengan sudah saya siapkan fee. Berapa fee yang diberikan kepada saya? 10 miliar. Saya ulang, 10 miliar dikurangi 2 miliar masih sisa 8 miliar. Modalnya apa? Cincin. Orang tua kita adalah pesugihan kita. Ada yang tidak sepakat? Tapi jangan sering dibicarakan itu. Pesugihanku lewat, jangan. Nanti jadi fitnah. Tapi memang benar, kalau pengen rezeki kita ibarat raja, jadikan bapak ibu ibarat raja. Siapa yang membuat orang tuanya seperti raja, rezekinya seperti raja. Siapa yang memuliakan orang tuanya, rezekinya dimuliakan. Sama-sama ngasih 100.000, yang satu begini saja, yang satu pakai 2 tangan, lain nanti ceritanya. Ada loh, ini khusus bapak-bapak berat pak, saking baktinya sama orang tua, selesai kuliah, kerja, setelah kerja kemudian menikah, dan kebiasaan sejak gaji pertama setiap habis gajian amplop. Kenapa putus-putus? Masih dalam amplop, uang itu langsung dikasihkan kepada orang tuanya. Bapak, ibu, menika gaji kawulo bulan ini. Monggo diterima, saya dikasih berapa-berapa, saya ridho. Ini berat. Saya belum pernah praktek bapak ibu. Saya baru bisa cerita. Mau praktek bapak ibu sudah nggak ada. Masalahnya begitu, sudah meninggal semua. Masa saya datang ke kuburan? Berani bapak-bapak gajian, amplop itu kasihkan bapaknya itu. Pak, ini gaji saya, monggo terserah saya dikasih berapa. Entek pak, dikasih 100.000, dikasih 50, tapi itu barokah gitu loh. Saking ingin baktinya kepada orang tua. Masya Allah. Saya baru cerita satu ya, ini sudah kayaknya lebih dari 30 menit. Memang beginilah ceritanya kalau ngaji itu ya, kadang-kadang seperti ini begitu ya, nggak terasa. Habis ini ada kotak lewat, kasih isilah, terserah. Habis itu berdoa ya. Adik-adik yang hari ini sekolah, yang kelas 3 SMU angkat tangan. Kelas 3 SMU mana yang mau ujian? Kelas 3, kelas 3? Alhamdulillah nggak ada. Yang nggak ada yang sekolah, tadi pagi sudah yang sekolah semua ya. Kami kebiasaan karena mengelola pesantren, anak-anak yang sudah hampir putus asa lulus itu kami temui. Sudah, kalau tidak ada harapan lulus menurut ikhtiar, mending lulusnya dibeli. Sodakoh doa, sodakoh doa, sodakoh doa.
Tapi biasanya kita sedekahnya 1000 tapi doanya panjang. Begitulah kita. Kalau kita ngasih pengemis 1000 doanya panjang nggak Bu? Pak, 1000 panjang nggak? 5000 panjang nggak? 10.000 panjang nggak? Nah, kemarin saya di Ungaran, di Bangjo itu mau berangkat ke Solo mengisi tablik akbar. Ada ibu-ibu itu bawa salak bungkus kecil. Pak, nuwun sewu, mbok ini dibeli. Saya nggak tertarik dua salak, suka salak. Salak satu saja saya nggak seneng, apalagi salak 2 kresek. 2 kresek kecil itu. Tapi promo keduanya menarik. Pak, karena nggak kenal kalau Ustadz. Ustadz itu kalau pakai patches, pakai begini aja dikenal. Di luar kadang-kadang nggak dikenal, Bu. Kasihan Ustadz itu. Nanti malam saya itu ke tempatan yasinan. Lah niki kangge tumbas beras, kangge tumbas lawuh, kangge tumbas gula teh. Promosinya kok menarik banget begitu ya. Terus 2 plastik kecil ini panjenengan nyuwun pinten? Monggo leh maringi. Lah tak kasih nggih pun 10.000, 20.000 nggih pun 20.000. Jareke sak karepe. Sak niku pinten? Nggih nek saged 50.000. Wow. Kita kasih 50.000. Ngerti nggak Bapak Ibu? Saya itu suka mendengar doanya orang lain karena boleh jadi doanya untuk diri sendiri itu belum tentu mustajab daripada doanya untuk saya. Begitu dikasih 50.000, sopirnya tak bilang jangan pergi dulu walaupun lampunya sudah hijau. Kenapa? Saya mau mengaminkan doanya. Panjang itu. Mugi-mugi rezekinya lancar, amin. Mugi-mugi sehat, amin. Mugi-mugi pawa, amin. Amin. Ngerti yang ngono tak kayak 10.000, 10.000 bentungan itu. Oh gitu loh, panjang. Asik gitu. Belum tentu loh anak kita mendoakan kayak gitu tulusnya. Belum tentu loh istri kita mendoakan begitu tulusnya. Padahal kita kasih tiap hari itu, nggak mendoakan. Tapi yang di jalan-jalan kadang-kadang itu 5.000 panjang. Matur suwun, mugi-mugi saged tindak haji. Amin. Padahal dia belum haji juga. Mugi-mugi rezekinya lancar. Amin. Padahal rezekinya dia juga nggak lancar. Tapi mendoakan orang lain, masya Allah. Maka ini rahasia pembuktian. Disebut pertama pasti itu paling hebat. Bapak Ibu silahkan praktek. Saya paling suka kalau dapat ilmu praktek, ilmu praktek, ilmu praktek. Masya Allah. Yang kedua, qad aflaha man tazakka. Terusannya apa Mbak? Wa dzakaras marab bihi fasalla. Yang kedua, mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa macam-macam. Sholawat mengingat Allah, istighfar mengingat Allah, tahlil mengingat Allah, tasbih mengingat Allah, tahmid mengingat Allah, membaca surat-surat tertentu mengingat Allah, tilawah darus juga mengingat Allah. Itu asbabul aflah, sebab yang mengantar kita sukses. Imam Al-Maqdisi itu pernah punya nasihat kepada muridnya Abbas Ad-Daim. Syekh Al-Maqdisi itu punya nasihat kepada Abbas Ad-Daim. Ini penting bagi anak-anakku yang sedang menghafal Quran. Rahasianya ada di sini. Tilawah itu baca Quranmu, tadarusmu itu bermanfaat untuk ketercapaiannya hajat dan keinginanmu. Tercapainya hajat cepat atau lambat itu tergantung kepada
tilawahmu. Pengen cepat selesai hafalan, tilawahnya ya ditambah sehari 5 juz sampai 10 juz. Memang banyak tapi jadi singkat. Hajat pengen cepat terkabul, leh tadarus dipun ditambah tadarusnya, ditambah melesat suksesnya. Bapak Ibu, informasi yang saya dapat, orang yang baca Quran ba'da maghrib sampai isya sekitar 1 jam itu meningkat kecerdasannya 60% sampai 80%. Informasi dari Bapak Habibie almarhum, beliau pernah kuliah di Jerman. Seluruh mahasiswa dari dunia itu belajar ke sana, tapi tidak pernah bisa mengalahkan 2 mahasiswa ini kecerdasannya. Selalu ini juara terus. Setelah diteliti, diamati, 2 mahasiswa ini ternyata Yahudi, Israel. Aneh. Diamati lagi, ternyata tiap jam 2 malam baca Quran. Yahudi baca Quran jam 2 malam sampai subuh. Ternyata meningkatkan kecerdasannya menjadi juara umum tingkat dunia dalam bidang teknologi. Akhirnya Bapak Habibie mengubah pola hidupnya, setiap jam 2 bangun baca Quran sampai subuh, dan akhirnya menjuarai kuliahnya. Ini rahasia luar biasa itu. Ada seorang ibu mbah-mbah yuswa 7 tahun berjuang menghafal surat Al-Kahfi. Ketika ditanya, Mbah, kenapa harus repot-repot menghafal, kan baca saja bisa. Saya pernah dengar satu pesawat itu jatuh ke laut, semuanya meninggal kecuali 1, dan 1 itu yang hafal surat Al-Kahfi. Hafal surat Al-Kahfi saja itu dijaga oleh Allah. Dan yang membaca tabarok ba'da isya, yang membaca tabarok tiap ba'da isya sebelum tidur, di dalam tafsirnya, monggo dipun cek tafsir Ibnu Katsir. Surat tabarok akan memperjuangkan habis-habisan pembacanya agar tidak diazab kubur, agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, bahkan memperjuangkan sampai kakinya sampai di pintu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Iqra'u Quran, bacalah Quran, fa innahu syafi'an, dia akan membela, memperjuangkan kepada pembacanya sampai masuk ke surganya Allah. Bahkan panjenengan sudah masuk ke dalam surga itu nggak tahu panjenengan tempatnya di mana, nggak tahu tingkatan mana, yang menentukan adalah ayat terakhir yang panjenengan baca. Nggak pernah baca tingkat mana yang akan kita cari, lantai berapa kita ngerti. Wa dzakaras marabbihi. Jadi yang pengen sukses banyak baca Quran. Saya sebut Quran karena sebaik-baik zikir adalah baca Quran. Baca istighfar enggak apa-apa. Istighfar ini luar biasa. Sampai saya katakan, dan mungkin disebar di kuat ya, kalau sampai ada orang beristighfar, menjaga istighfar, kemudian tidak kaya, yang salah bukan istighfarnya, yang salah dosisnya. Ada pasukan bergerak ini ya? Oh ya, saya tidak diberitahu. Bapak Ibu, ini pasukan yang ngajak panjenengan untuk bisa berkontribusi ya. Saya senang kalau acara begini semua orang diajak kontribusi. Mungkin tidak seberapa Bapak Ibu, 10.000, 2.000, 100.000, jenengan nggak ngerti. Acara seperti ini itu mahal, saestu. Bayar ini, bayar ini. Padahal manfaatnya luar biasa gitu. Susah kadang-kadang. Maka bersama-sama kita itu bisa gitu loh.
Kalau sendirian ditanggung hampir 100-an juta, 140 kalau nggak tahu, itu informasi dari panitia. Untuk acara seperti ini biaya yang dibutuhkan 140. Kalau ditanggung bareng-bareng insya Allah ringan. Pagi sodakoh, siang sodakoh, sore sodakoh, mau ditutup sodakoh lagi, nyantai saja, bawa aja uangnya yang banyak. Habis sodakoh jangan khawatir nanti nggak bisa belanja, nggak bisa jajan, doa lagi, sodakoh doa, sodakoh doa, sodakoh doa, insya Allah diganti oleh Allah SWT. Ini cara mudah kontribusi, sederhana ya. Masih berapa adalah masya Allah nggak seberapa, tapi kalau ngumpul banyak masya Allah. Saya sampai cerita waktu di Solo itu, waktu kajian subuh Ahad pagi, kalau orang berkumpul sampai 1000 orang, terus masing-masing itu sepakat mengeluarkan 100.000 untuk wakaf, 100.000 kali 1000 itu kumpulnya berapa Bapak Ibu? 100.000 kali 1000 berapa? Pakai kalkulator nggak apa-apa wis, daripada di bayang. Berapa Bapak Ibu? 100.000 kali 1000 100 juta. 2 kali 3 kali pengajian itu bisa bangun satu masjid. 100.000 bangun masjid. Allahu Akbar. Tempo hari kita ngadakan pengajian dengan bagi sembako 2.500. Sebelum dibagi sembako diadakan pengajian seperti ini. Terus saya singgah di salah satu yang dapat sembako itu. Cerita Ustadz, sepulang pengajian saya kumpulkan warga, karena kami satu RT itu pada nggak sholat, gara-gara ikut hadir di kajian, walaupun alasan pertama itu dapat sembako, tapi gara-gara dikasih pengajian kami tersentuh. Terus saya bicara sama orang di RT, apa sih masalahnya kalian pada nggak sholat? Belum punya masjid Pak. Oh gitu. Kalau saya buatkan masjid, siap ngisi masjid itu untuk sholat 5 waktu? Siap. Satu RT siap. Akhirnya kita sampaikan kepada muhsinin, siapa yang mau bangunkan masjid? Alhamdulillah terbangun masjid dan yang mengisi satu RT. Pengajian sederhana, bagi sembako yang sembakonya 35.000, ternyata ada yang mendapatkan hidayah, dengan itu terbangun satu masjid dalam satu RT, bahkan satu RT akhirnya sholat berjamaah di masjid ini. Allahu Akbar. Kebaikan kita nggak pernah ngerti, sederhana, cuma gitu tok, nggak bikin kita itu fakir. 35.000 itu kalau buat jajan itu ya cuma ya begitu aja, tapi kalau dapat untuk kebaikan masya Allah, kita nggak pernah ngerti perputarannya itu luar biasa. Saya kembali wadhakara isma rabbih. Kalau orang itu dengan istighfarnya nggak tercukupi seluruh kebutuhannya, maka yang masalah adalah dosisnya. Istighfar nggak pernah salah. Silahkan lihat surat Nuh ayat 10, 11, 12. Surat Nuh itu cerita kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun, bisa hidup survive. Kita usianya nggak sampai segitu. Umpama ibu-ibu ke pasar terus 900 tahun itu rawas dol pundi niku. Jadi guru 900 tahun rasanya gimana? Bapak-bapak tadi tukang ojek tapi 950 tahun rasanya kayak gimana? Ganti berapa motor? Susah gitu. Jenengan dados petani pun pinten tahun nggih dereng dangu nembe 800 tahun, pinten pacul niku sing gantos niku. Walah niku mboten ngertos. Rahasia umat Nabi Nuh bertahan 950 tahun survive itu karena istighfar. Diturunkan hujan, dibentangkan rezeki, dikasih keturunan, dikasih kebun-kebun dan sungai mengalir, itu barokah istighfar. Kalau sampai belum membuktikan, biasanya istighfarnya masih sekelas 100, 500. Istighfar banyak itu sampai berapa kira-kira? Setidaknya 1.000, 4.000, 5.000 sampai 10.000. Oke, itu nggak sampai keringetan Bapak Ibu. Jenengan coba
kayak tasbih istighfar 6.000. Saya pengen lihat keringetan apa mboten. Wah, keringetan sak jagung-jagung. Napa niku Mbah? Nembe baru istighfar. Enggak ada ceritanya kayak begitu tuh. Biasa aja istighfar itu. Istighfar. Saya sering ke rumah sakit juga, ada jamaah yang sakit biasanya minta dinasihati. Saya sakit jantung koroner, Ustaz, nuwun nasihat, kalian doa, perbanyaklah istighfar. Allah akan angkat itu sakit-sakit itu. Jenengan nggak pernah tahu salah itu di mana, tapi kita istighfar biar ambiar dosa-dosanya, dosa-dosanya ambiar, penyakitnya ambiar. Wa dzakara isma rabbi. Salawat, doa, salawat, doa, selawat, doa. Dahsyat. Saya ada cerita yang senang saya ceritakan. Kisahnya dari rumah sakit. Ada pasien selesai operasi. Selesai operasi. Ternyata setelah dioperasi di USG lagi. Ternyata ada barang yang tertinggal. Harus operasi ulang. Sementara ini pasiennya ibu-ibu. Ibu ini takut lagi dibelah lagi, itu takut. Jangan dioperasi, tapi ada yang tertinggal. Lah nggak ngerti yang tertinggal itu apa? Ya tertinggal kan repot. Yang tertinggal itu jam kan ya repot itu. Tapi ada perawat pun bisa dakwah di rumah sakit. Itu ngasih nasihat, Bu, kalau ada yang mengkhawatirkan dari hasil tindakan medis atau dokter, bersolawatlah. Mulai dia bersolawat, selawat. Terus dia minta, boleh nggak saya di USG lagi sekali lagi, setelah itu saya mau nanti kalau mau dioperasi. Setelah banyak selawat dibawa lagi ke USG 2 kali. Kata dokter, ini ajaib, ini mukjizat, barang yang tertinggal itu sudah tidak ada, hilang, nggak tahu gimana ceritanya. Allah yang berbuat. Allahu Akbar. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menginginkan sesuatu cukup mengatakan jadilah, maka jadi seperti yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka wa dzakara isma rabbi. Orang yang paling banyak sukses itu yang banyak mengingat Allah. Bapak-bapak, Ibu, sambil dagang, sambil bisnis jangan lupa untuk mengingat Allah. Rijalun la tulhihim tijaratuhum dzikrillah. Para pengusaha bisnismen yang sukses itu adalah mereka-mereka yang tidak dilupakan saat bisnisnya dari mengingat Allah. Sambil nunggu jualan sosis, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada anak kecil lewat, astagfirullahaladzim. Sambil nunggu jualan beras, astagfirullah, belum ada pelanggan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok ada rombongan ibu-ibu pengajian baru pulang dari ngaji, astagfirullahaladzim. Nah, tetap itu sangat membantu. Yang ketiga, saya tidak tahu sudah jam berapa ini. Jam berapa, Mas? 4:30? 2:30. Selesai Bapak Ibu? Selesai nggak apa-apa, kaki sudah mulai terasa. Tapi kurang satu, ganjil-ganjili kan? Biasanya yang ganjil itu ganjil, padahal itu baru genep. Yang ketiga itu justru yang paling sederhana, paling ribet. Sholat. Maka ada perintahnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong sampai Allah perintah itu. Instruksi. Jangan ngeyel, wahai hamba Allah, kamu mintalah tolong. Jangan merasa bisa, jangan terlalu pede, mintalah tolong. Caranya dengan sabar dan sholat. Caranya dengan sabar, jangan gegabah menentukan keputusan sampai sholat. Ada informasi rumah dijual murah, strategis. Dibeli enggak Bapak Ibu? Halo, dibeli enggak?
sabar sampai sholat. Waktu jaga stand ada yang datang, Bu saya pesen 10.000 yang kayak begini nih, bisa enggak? Dijawab ya apa enggak Bapak Ibu? Sabar sampai sholat. Kok ribet banget ya? Iya. Tapi itu menjaga dari kecerobohan. Bapak Ibu, ulat, tahu ulat ya? Ulat itu bahasa Jawanya uler. Itu untuk menjadikan proses berjalannya cepat, itu harus siap berproses mengalami kepompong. Jadi entung. Setelah itu dikasih fasilitas sayap. Sayap itu sarana agar tidak jalannya gremet lagi. Ulat yang sudah jadi kupu-kupu dengan sayap, harapannya tidak berjalan gremet tapi terbang. Kalau misalkan Bapak Ibu ngelihat kupu-kupu itu masih pengen jalan seperti ulat, kira-kira kupu-kupu apa Bapak Ibu? Kupu-kupu blok. Lewung punya sayap kok nggak mau terbang. Panjenengan punya sholat untuk menentukan semua hajat, lah kok ndak digunakan sholat, tapi bingung, sering panik, sering linglung. Niku kira-kira kita ini muslim apa? Mboten lho Bu, kula mboten matur lho ya nggih. Tapi jane nggih mboten pinter. Bapak-bapak kalau butuh modal gimana Pak? Nulis di status. Butuh modal, oi gitu loh ya. Emang terus ada yang ngasih modal? Enggak juga. Nulis status di Facebook. Mbak-mbak kalau pengen jodoh gimana caranya? Selfie terus dipasang di Insyaallah sholat. Pokoknya sebelum dapat jodoh sholat dan akan terus sholat minta kepada Allah. Ya Allah tunjukkan, ya Allah arahkan, ya Allah langkahkan, ya Allah tepatkan. Sudah dekatkan. Ada kan doa duha itu? Ingkana fis samai fa anzilhu wa ingkana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, kalau di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau kotor bersihkan, kalau jauh dekatkan, kalau sudah dekat mungkinkan. Betul-betul itu dioyak dan itu pakai kendaraan sholat. Maka kalimatnya wa innaha lakabiratun, sekalipun itu sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ayat 46 surat Al-Baqarah disebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu ketika sholat ia merasa bertemu Allah. Karena merasa bertemu Allah ia puas mengungkapkan curhatnya kepada Allah. Ya Allah saya itu begini loh, ya Allah saya ini begini loh. Yaitu sholat itu akan menjadi pembuka komunikasi antara kita dengan Allah. Sinyalnya paling kuat. Kalau berdoa biasa bisa, tapi kadang-kadang dikabulkan, kadang-kadang tidak, lebih seringnya tidak. Maka buatlah sinyal yang kuat. Bapak Ibu, kalau kita sedang menghubungi seseorang ternyata putus-putus, apa yang dilakukan? Pernah lihat orang bawa HP gini-gini terus gitu ya? Kenapa Mas? Nyari sinyal. Sama. Ngapain kita sampai di Mekah? Ngapain kita sampai di Madinah? Ngapain kita tawaf dan kemudian merapat ke multazam? Cari sinyal. Ngapain kita antri di Raudhah? Nyari sinyal. Ngapain kita sholat? Untuk dapat sinyal. Ya Allah, hidup begini terus, pengen punya usaha tapi nggak punya modal, kasih kami modal. Sholat 2 rakaat berdoa, belum dapat jawaban sholat lagi, belum dapat jawaban sholat lagi, belum dapat jawaban sholat lagi. Berapapun rakaat
kita belum dapat jawaban sholat. Sudah dapat modal, bingung bisnis apa, sholat lagi. Sudah ketemu bisnisnya, bingung yang mau beli siapa, sholat lagi. Saya akan tutup dengan cerita kecil tentang sholat ini. Mudah-mudahan berkenan. Sholat yang masukkan adalah sholat hajat, sholat istikharah. Sholat ini anytime, kapan saja. Rakaat pertama makanya al-kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu kalau mau, selain itu juga tidak apa-apa. Ada sahabat kami ustadz, putrinya naik sepeda jatuh, tangannya patah. Dari Semarang, saya dari Semarang Bapak Ibu, dibawa ke Solo, rumah sakitnya Dr. Tunjung, spesialis tulang. Sampai di sana ngantri, dapat antrian nomor 36. Tahu-tahu dari speaker ada pengumuman, mohon maaf Bapak Ibu pasien, Dokter Tunjung hanya bisa melayani hari ini 35 pasien. Nopo mboten stres, nomor urut 36 lah kok maunya hanya 35. Anaknya sudah mulai nangis. WA ke saya, gimana ini Ustadz? Cari musola, sholat 2 rakaat, tembung yang punya Dokter Tunjung. Saya nggak kenal Dokter Tunjung, beliau juga nggak kenal Dokter Tunjung, tapi yang punya Dokter Tunjung faham. Langsung ke musola, sholat 2 rakaat, nembung yang punya Dokter Tunjung agar jangan ngantri kayak begini, agar mendapatkan pelayanan itu. Begitu selesai sholat, balik lagi, speaker mulai berbunyi lagi, Bapak Ibu pasien ada perubahan sedikit, Dokter Tunjung ternyata tidak 35 pasien yang dilayani tapi 36. Lihat sholat, anaknya digendong sampai di ruang tunggu tindakan, ternyata yang ngantri 36 itu panjang. Mulai nangislah anaknya, WA lagi, Ustadz ini ngantrinya panjang, selesainya malam, anak saya sudah nangis, gimana, apa yang saya harus lakukan? Ke musola lagi, sholat 2 rakaat, tembung yang punya Dokter Tunjung biar dilayani cepat. Ke musola lagi, sholat 2 rakaat, balik lagi. Ternyata pas balik lagi nangisnya tambah parah, tambah meraung-raung, menyita perhatian penunggu lain. Akhirnya ditanya, kenapa ini? Ini jatuh, ini parah, bawa masuk duluan. Harusnya yang di apa ini diperiksa itu nomor 1, beliau nomor 36. Dilihat pasien nomor 1, pasien nomor 36, ternyata lebih parah nomor 36. Nomor 36 tidak jadi nomor 1. Ini kisah nyata, orangnya nggak saya bawa ke sini Bapak Ibu. Begitu pulang dari Solo, paginya ketemu ke rumah, kemudian cerita, Ustadz ternyata Allah itu ada, la rumangsamu. Ya memang sejak dulu itu ada, tapi kita itu jarang berkomunikasi. Coba apa urusan? Sabar sampai sholat, sabar, jangan gegabah memutuskan, jangan mengambil apa-apa dari keputusan sampai sholat 2 rakaat. Panjenengan nggak mau rakaat pertama itu qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua tidak mau juga qul huwallahu ahad, bisa dipendekkan kan karena waktunya singkat dan pengen dipercepat sholatnya, boleh kok. Waladhdallin, Yasin, Allahu Akbar. Jangan hemat banget ini, pelit banget ini. Ya, waladhdallin, rakaat kedua nun, Allahu Akbar. Jangan parah lagi nih. Sak huruf tadi 2 huruf, ini dikurangi lagi 1 huruf karena tergesa-gesa. Ya. Sudah 3-tiganya kami sampaikan itu untuk pegangan hidup. Apapun masalahnya, urusan keuangan, urusan keluarga,
urusan sekolah, urusan apa saja. Yuk Bapak Ibu diingat-ingat. Satu, apa resep dari Allah untuk pasti sukses? Satu, sedekah. Sedekah yang terbaik adalah siap mengubah nisab. Siap buatan Pak. Saya kalau ngaji enak saja Pak, siap nopo buatan. Siap ya, Masya Allah dibantu oleh Allah. Yang semula nunggu 42 juta, ganti aja 7 juta keluarkan zakatnya, 7 juta keluarkan zakat saja. Masya Allah itu dahsyat banget. Saya membuktikan ini berkali-kali tentang urusan zakat, dan banyak yang konseling di rumah ataupun di kantor ketemu, dan saya mesti akan sering ini. Yang kedua, setelah seseorang zakat atau sedekah, apa yang menjadi resep Allah untuk pasti suksesnya? Yang kedua adalah mengingat Allah, wa dzakara asma rabbih. Yang ketiga, akan disukseskan dan pasti sukses dari Allah SWT adalah salat apa Bapak Ibu? Salat bukan semua sholat, tapi sholat berdoa. Bahkan ada sholat yang kapan saja, malam, siang, pagi, sore dapat. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah mendekati waktu asar dan kakinya sudah mulai kerasa. Ya sudah ya. Berarti sudah 2:30 lebih sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kerawan panjenengan dari rumah dicatat malaikat, dicatat sebagai calon penghuni surga, pulangnya diampuni oleh Allah SWT seluruh dosa-dosa. Tadi sudah dapat hadiah doa masuk pasar, dihafalkan ya Bapak Ibu, muter pulang, nanti balik lagi pulang, karena pengen banyak berdoa. Belum selesai caranya, ini baru selesai ngajinya ya, masih ada deretan-deretan. Nanti habis asar ada Habib Muhammad bin Mutahhar, sahabat saya, menyampaikan ilmu pula. Senang kita dapat ilmu itu. Sekali lagi, mudeng nggak mudeng, yang penting panjenengan ditulis sebagai orang yang di taman surga. Mudeng nggak mudeng, yang penting dosanya diampuni oleh Allah SWT. Kalau besok ndak ada di dalam daftar calon penghuni surga, kita nanya, ya Allah, kula kan absen, buatan daftare mana lah, begitu ya. Saya cukupkan karena sudah mendekati asar. Ada acara selanjutnya yang akan disampaikan. Aku qouli hadza, nastaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.